Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesempatan belajar walaupun dilakukan secara daring. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang akhlak tercela kepada diri sendiri. Untuk mengetahui apa aja sih akhlak tercela itu, simak materi baik-baik ya. Akhlak tercela kepada diri sendiri. Akhlak tercela yang akan dipelajari itu ada 4. Yang pertama ananiyah, yang kedua putus asa, yang ketiga ghadab, dan yang terakhir tamak. Yang pertama ananiyah. Ananiyah adalah sikap seseorang yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain di sekitarnya. Sifat ini sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat dan diri sendiri. Bahaya ananiyah untuk diri sendiri yaitu yang pertama dimurkai Allah, yang kedua dijauhi teman, yang ketiga menyiksa diri sendiri. Sedangkan bahaya ananiyah bagi orang lain yaitu pertama terkurangi haknya dalam berteman dan bergaul, yang kedua orang lain akan terkurangi haknya untuk memperoleh bantuan, dan yang terakhir orang lain akan merasa terganggu ketentraman dan kenyamanan dalam hidupnya. Contoh perbuatan ananiyah. Dalam sebuah diskusi, Dodo sebagai pembicara dari perwakilan kelompok A. Dodo tidak terima hasil diskusi kelompoknya disanggah oleh kelompok lain, karena ia merasa bahwa hasil diskusi kelompoknya adalah paling benar. Cara menghindari ananiyah sebagai berikut. Yang pertama, sadar bahwa ananiyah akan berbahaya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, ingat bahwa ananiyah adalah penyakit hati. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia mempunyai hak dan martabat yang sama. Yang keempat, menyadari bahwa perbuatan ananiyah termasuk perbuatan dosa. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk bersedekah. Sifat tercela yang kedua adalah putus asa. Putus asa adalah hilangnya harapan terhadap sesuatu yang semula hendak dicapai. Apa sih penyebab putus asa? Putus asa terjadi karena kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Bentuk-bentuk putus asa diantaranya A. Bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. B. Tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. C. Tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Dan yang terakhir, mudah terpancingnya emosi. Dampak negatif putus asa diantaranya yang pertama yaitu merugikan diri sendiri. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat. Dan yang terakhir, telah terkena sifat-sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah. Cara menghindari putus asa dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Sifat tercela yang ketiga yaitu ghadab. Ghadab adalah sifat seseorang yang mudah marah. Orang yang memiliki sifat ghadab apabila menyelesaikan masalah tidak mempergunakan cara yang baik dan kekeluargaan, akan tetapi mendahulukan emosinya, sekalipun pada akhirnya ia nanti menyesal. Bahaya ghadab diantaranya 1. Ghadab melahirkan sifat lemah. 2. Ghadab akan dimurkai oleh Allah. 3. Jauh dari ampunan dan surga Allah. 4. Ghadab akan mudah dimasuki oleh setan. 5. Mudah menimbulkan masalah. Dan yang terakhir, mendatangkan kerusakan. Cara menghindari sifat ghadab antara lain
sedang marah dalam keadaan berdiri, maka segeralah duduk. Apabila dengan duduk belum juga bisa hilang rasa marahnya, maka berbaringlah. Jika dengan berbaring juga belum hilang rasa marahnya, maka ambillah air wudhu, kemudian sholat. Orang-orang yang sangat cinta dengan keduniaan. Orang tamak tidak akan puas dengan kekayaan yang telah dimilikinya, selalu merasa kurang dan kurang. Mereka menginginkan yang banyak, setelah banyak menginginkan lebih banyak lagi, dan seterusnya. Dampak negatif tamak yaitu mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat karena keduniaan, tercela dalam pandangan sesama manusia, dan jauh dari petunjuk agama. Cara menghindari tamak antara lain: saring memerhatikan kehidupan orang yang di bawahnya dan mengurangi perhatiannya terhadap orang-orang yang di atasnya. Bentuk-bentuk tamak antara lain: 1. Giat melakukan sesuatu apabila diperkirakan akan memperoleh hasil. 2. Enggan melakukan sesuatu yang memerlukan biaya. 3. Enggan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk agama dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan kekayaan. Dari PPT yang Ibu tampilkan tadi menjelaskan tentang akhlak tercela kepada sendiri. Ada berapa sih akhlak tercela yang Ibu jelaskan tadi? Di dalam materi atau PPT tadi terdapat 4 akhlak tercela. Akhlak tercela yang pertama yaitu anania, yang kedua putus asa, yang ketiga ghadab, dan yang terakhir tamak. Baik anak-anak, materi cukup sampai di sini ya. Selanjutnya, apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.